Bupati Ponorogo, Raden Mahmud. Era bangkitnya kesenian reog. Raden Mahmud merupakan Bupati Ponorogo ke-14 sejak era penjajahan Belanda atau Kota Baru sekarang ini. Ia menggantikan kedudukan bupati sebelumnya, Raden Mangundiprojo, yang dipindah tugaskan menjadi gubernur di Lampung, Sumatera. Raden Mahmud sebelum menjabat sebagai Bupati Ponorogo, ia adalah patih di kabupaten yang terkenal dengan Gunung Bromo, Probolinggo. Pengalaman sebagai patih tentu menjadikan guru yang baik bagi Raden Mahmud dengan mengembangkan Kabupaten Ponorogo ke arah yang lebih baik. Ia selama menjadi bupati, misinya adalah memperbaiki dan meneruskan pembangunan bangunan-bangunan yang hancur dan rusak akibat agresi militer dua Belanda. Tidak bisa dipungkiri, akibat penjajahan tersebut, banyak fasilitas pemerintah yang tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya, seperti rumah sakit, jembatan, gudang, sekolah dasar, maupun pasar sebagai pusat perekonomian rakyat. Bupati yang terkenal memiliki hobi berkuda ini meneruskan pembangunan-pembangunan yang telah dirintis oleh bupati sebelumnya, Raden Muhammad Mangundiprojo. Percepatan pembangunan ini sebagai upaya memulihkan kondisi Ponorogo secara total yang meliputi berbagai sektor, utamanya yang berkaitan dengan hajat orang banyak dengan skala prioritas tertentu, seperti pasar, sekolah, dan rumah sakit. Raden Mahmud setiap sore ia berkeliling Ponorogo menunggang kudanya, meninjau dan memantau perkembangan Ponorogo. Kegiatan ini juga ia gunakan sebagai sarana silaturahmi dan menemui rakyat guna melihat kondisi keadaan masyarakat pasca pemulihan situasi pasca agresi militer II. Karena akibat dari itu semuanya tiarap, baik secara ekonomi, sosial, maupun seni budaya. Seperti halnya dalam seni budaya, kesenian reog pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, kesenian ini dilarang. Karena reog dianggap sebagai kesenian yang membawa pengaruh dan merugikan pemerintahan kolonial. Sehingga perkumpulan dan kegiatan kesenian reog dapat dikatakan tenggelam. Seniman-seniman tidak menampakkan diri. Hal ini disebabkan karena dengan seringnya berkumpul akan mengundang kecurigaan pemerintah penjajah dan akibatnya dilarang sama sekali. Seiring perkembangan pasca Indonesia merdeka, kesenian reog mulai tampil lagi pada dekade tahun 1950-an. Hampir setiap desa memiliki reog. Kuantitas menunjukkan jumlah yang baik. Namun, dari segi kualitas belum menunjukkan kemajuan. Pada tahun 1950-an, reog mempunyai fungsi yang berbeda. Kesenian reog sempat mati dan hidup lagi. Namun sangat disayangkan karena kesenian reog digunakan sebagai kepentingan politik. Hal ini berakibat pada kualitas kesenian reog
yang tidak lagi digunakan untuk meningkatkan kesenian reog, tetapi dijadikan sebagai alat perjuangan politik. Bangkitnya reog ini ketika Bupati Mahmud menjabat bupati pada tahun 1955 atau bertepatan dengan pemilu di Indonesia, termasuk di Ponorogo. Pemilu tahun 1955 memunculkan partai-partai politik besar, antara lain PKI, PNI, NU, dan Masyumi. Masa ini merupakan kejayaan partai politik karena partai politik memainkan peranan penting dalam bernegara melalui sistem parlementer. Semua partai berlomba meraup suara terbanyak dengan cara menggandeng kesenian. Pada masa itu, reog tidak luput sebagai alat untuk memobilitas massa. Reog menjadi paling banyak menarik perhatian massa pendukung dan apresiator di wilayah Ponorogo. Hampir tidak dijumpai partai politik di Ponorogo pada saat itu tidak menggandeng reog sebagai alat untuk meraih simpati dan dukungan rakyat. Bahkan, setiap partai mendirikan wadah seni budaya agar terlihat serius mengapresiasi kesenian. Dominasi PKI dalam membawa reog untuk merebut massa sangat besar dan sulit digoyahkan. Barisan reog PKI semakin berada di puncak kejayaan ketika doktrin kerakyatan memperoleh sambutan yang sangat hangat di kalangan konco reog. Oleh karena itu, kalangan santri di Ponorogo kurang bersahabat dengan reog karena diidentikan dengan PKI. Oleh sebab itu, NU mendirikan cabang kesenian reog agama atau cakra untuk menaungi reog. PNI mendirikan brand atau barisan reog nasional dan PKI lebih identik dengan BRP atau barisan reog Ponorogo. Kepopuleran reog di kalangan masyarakat pada waktu itu membuat partai politik, terutama PKI, menggunakan reog sebagai alat untuk mengumpulkan massa. PKI juga memanfaatkan reog untuk mengalihkan perhatian masyarakat, yaitu untuk mengangkat jenazah korban pembunuhan PKI di lubang-lubang PKI. Perhatian masyarakat dialihkan melalui kesenian reog. Hal ini dilakukan PKI agar terlihat baik dan mendapat simpati dari masyarakat. Seiring dengan adanya persaingan antar golongan nasionalis, komunis, dan agama. Pada saat itu, sebagian besar kelompok reog tergabung dalam barisan reog Ponorogo atau BRP yang pada awalnya milik masyarakat Ponorogo, tetapi kemudian dimenangkan oleh PKI. Kondisi tersebut memancing PNI membuat brand, NU membuat cakra pada tahun 1955. Dominasi PKI dalam BRP mendapat simpati besar dari masyarakat Ponorogo. Hal itu terlihat dari perolehan pemilu pada tahun 1955. PKI memperoleh suara terbanyak, sedangkan di Jawa Timur PKI mendapat jumlah suara sejumlah 2.266.800 suara atau 20% lebih dari jumlah pemilih, yakni 10.961.181 suara.
Sedangkan di Ponorogo, PKI juga mendominasi pada urutan pertama. Disusul NU, kemudian PNI, Masyumi, Partai Buruh, dan Partai Kristen Indonesia atau Perkindo. Dominasi PKI di Ponorogo ini membuat kondisi Ponorogo menjadi mengkhawatirkan. Benar saja, akibat dari itu, Bupati Mahmud sebagai pertaruhannya. Ia diberhentikan menjadi bupati selang 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1958, dan digantikan oleh Bupati Haryogi, seorang Wedono Sumoroto yang dirasa telah berhasil mengamankan Sumoroto dari PKI, di mana salah satu seorang tokoh PKI, Muso, tertembak di Semanding. Jadi Bupati Mahmud menjabat selama 3 tahun, sejak tahun 1955 sampai dengan akhir jabatannya tahun 1958.